Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang cerah ini dan Allah penuh keberkahan, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga atas setiap nikmat yang Allah berikan tentu saja makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita mudah-mudahan sebagai umatnya senantiasa istiqomah dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Para hadirin teman-teman rahimakumullah, ini luar biasa malam hari ini. Tadinya udah mau diliburkan, saya tuh udah berniat libur karena tadi habis ada acara seharian bareng Pak Haji juga. Pak Haji, nanti malam libur aja ya. Jangan, katanya, udah lanjut aja. Luar biasa beliau semangat ya Pak Haji ya. Apalagi habis dicas nih, disuntik, jadi tambah semangat. Tetapi walaupun yang hadir malam ini barangkali hanya beberapa gelintir saja, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Karena sejatinya yang namanya kebaikan itu walaupun sedikit orang yang melakukan tetap saja itu baik gitu. Teman-teman rahimakumullah, berbicara kaitannya tadi di awal, para dai, para ustadz, para asatid itu selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini memang dalam sebuah forum, kata Rasulullah itu, kalau ada forum yang tidak diawali oleh solawat, itu adalah majelis antanajipah, majelis bangkai seperti itu. Nah, makanya selalu di awal itu kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan kenapa kita perlu bersolawat kepada Rasulullah SAW? Karena memang di dalam solawat itu banyak kebaikan. Ada malaikat yang akan menyampaikan solawat kita kepada Rasulullah SAW. Dan tidak hanya itu, salawat itu akan dicatat oleh malaikat sebagai pahala yang tentu saja kita bisa memanennya kelak di akhirat. Yang berikutnya, kenapa kita senantiasa menyanjung bersalawat kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah itu, teman-teman rahimakumullah, beliau sudah mencurahkan setiap jiwa raganya untuk Islam, untuk kita kaum muslimin. Bahkan Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu sudah mengkhawatirkan umatnya yang jauh terpaut dari beliau 1400 tahun lamanya. Bahkan Rasulullah itu dalam satu ketika sampai mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasulullah begitu mencintai kita dan mengkhawatirkan umatnya di akhir zaman. Bahkan di lain kesempatan Rasulullah menyampaikan, aku rindu kepada ikhwani. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami itu ikhwanmu, kami itu saudaramu. Kata Rasulullah, itulah antum ashabi,
kalian itu adalah sahabatku. Aku rindu ikhwani. Para sahabat kembali menyampaikan, ya Rasulullah, kami itu saudaramu, kami itu ikhwanmu. Kata Rasulullah itu bukan, kalian itu adalah sahabatku. Kalau tidak salah sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ikhwanku, sahabatku adalah umatku yang hidup jauh terpaut dengan diriku. Mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka mempercayaiku dan menjalankan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita ini yang hidup terpaut, belum pernah melihat Rasulullah SAW, tetapi kita merindukan Rasulullah, dan kita juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita menjalankan Islam, dan kita terkategori sebagai, mudah-mudahan kita terkategori sebagai ikhwannya Rasulullah SAW. Oke, sehat, sugeng. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya, kalau bukan karena wasilah dakwah Rasulullah SAW, tentunya saat ini kita masih berkubang di dalam kejahiliahan, masih bergelimang maksiat, bergelimang dosa. Bahkan bisa jadi kita belum memeluk agama Islam, hidayah belum ada pada diri kita. Dan ini salah satunya adalah karena wasilah Rasulullah SAW. Beliau berdakwah siang malam, memikirkan umatnya, bersungguh-sungguh berikhtimam untuk Islam, berikhtimam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtimam untuk kaum muslimin, sehingga kita yang 1400 tahun terpaut jauhnya, kita masih merasakan nikmatnya ketenangan hidup, kalau bahasa Mas Andi tadi. Karena di Al-Quran disebutkan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan iman, hanya dengan Islam, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Teman-teman rahimakumullah, jadi ini yang jarang kita sadari. Kita sebagai manusia yang oleh Allah disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan sebaik-baik bentuk manusia itu. Setelah kita menjadi ciptaan Allah yang sebaik-baik penciptaan, lalu kita diberikan hidayah. Ini yang jarang kita sadari, jarang kita luput syukuri gitu. Yang jarang kita syukuri. Kalau bukan karena hidayah, apalah arti hidup di dunia ini, kan gitu ya. Justru orang serugi-ruginya kalau dia hidup di dunia tanpa mendapat hidayah. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya hidayah itu bisa dibeli, niscaya aku akan membelinya berkeranjang-keranjang, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Saya tanya ke para hadirin semuanya, di sini ada yang mu'alaf? Nggak ada ya. Jadi hidayah itu kita terima secara gratis, tanpa pencarian. Bukankah pamannya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib itu, para hadirin, itu Rasulullah itu sudah sekuat tenaga mendoakan hidayah, memintakan hidayah kepada Allah, sampai Rasulullah itu bersedih luar biasa karena pamannya yang senantiasa membela dakwah Rasulullah, melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang musyrik Quraisy waktu itu, tetapi tidak juga kunjung mendapat hidayah. Rasulullah itu sampai bersedih karena sampai akhir hayatnya pamannya tidak juga kunjung mendapat hidayah. Sampai ketika pamannya wafat, Rasulullah mendoakan pamannya. Akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pamannya itu masih musyrik. Kita itu diharamkan untuk mendoakan orang kafir ketika mereka sudah meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya Allah pun meringankan siksaan pamannya Rasulullah SAW. Siksaan teringan, para hadirin, di neraka itu diberikan ke pamannya Rasulullah. Apa itu siksaan teringannya?
siksaan teringan itu pamannya Rasulullah itu diberikan sendal yang terbuat dari bara api neraka. Ketika diinjak oleh pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking panasnya itu sampai isi otaknya mendidih, isi kepalanya mendidih. Itu siksaan teringan di neraka. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana siksaan yang beratnya para hadirin? Padahal kita tahu yang namanya hidup di akhirat itu, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau kita harus mampir di neraka 7 hari. Berarti hitungan dunia berapa? 7.000 tahun. Kuat apa boten kira-kira? Boten. Bener gak jawabannya? Kuat apa enggak kira-kira? Gak bakalan kuat, gak bakalan sanggup kita itu. Untuk itulah mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dan saudara-saudara kita kaum muslimin kaum muslimat senantiasa diberikan magfirah dan kita bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Gitu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, hadirnya teman-teman di sini itu ini spesial. Mas Nur bisa kenal sama Paju udah lama Mas Nur? Udah lama. Ini spesial Mas Nur. Apalagi Mas Nur sekarang sudah mulai ikut sering kajian. Ini nikmat yang luar biasa. Masnya, Mas siapa Mas? Asep. Mas Asep. Sunda. Oh, Sunda, orang Sunda saingan. Soalnya Jawa mah jarang Mas Asep. Dalang kan? Dalang. Mas Asep juga luar biasa hadir di sini, anak muda yang harusnya nongkrong pinggir jalan, ngapel sama temennya mungkin, ngapel sama pacarnya mungkin. Sekarang bisa hadir ke sini. Ini sebuah nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang dapatkan para hadirin. Jadi kalau kita itu mungkin saat ini kalau belum dapat hidayah, tidak menemukan orang-orang yang saleh, niscaya kita itu masih ada di lembah-lembah kemaksiatan para hadirin. Kalau Mas Edi itu wasilahnya anak ya Mas ya. Anak masuk sekolah sehingga bisa kenal sama komunitas ya Mas ya. Teman-teman sama lingkaran-lingkaran kajian. Dan ini suatu nikmat yang patut kita syukuri. Jadi yang pertama terkait nikmat hidayah ini harus kita syukuri. Yang kedua kita rawat baik-baik, kita genggam baik-baik. Bagaimana caranya hidayah ini tetap ada pada diri kita, hidayah ini tidak luntur. Bahkan proses berikutnya kalau bisa, hidayah itu, iman itu menjadikan kita pribadi yang luar biasa para hadirin. Jadi kalau orang Islam itu harusnya luar biasa. Gitu. Luar biasa apanya? Ya mungkin kalau saat ini kita melihat diri kita biasa saja. Kita flashback di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kenal yang namanya Bilal bin Rabah ya. Pernah dengar namanya? Bilal bin Rabah itu beliau seorang budak berkulit hitam. Orang Ethiopia, Habasyah. Dan luar biasanya setelah masuk Islam, orang yang pertama kali suruh nginjek Ka'bah, naik ke atas Ka'bah siapa? Bilal. Setelah Futuh Mekah, kemudian berhala dibersihkan, yang pertama kali suruh naik ke atas Ka'bah. Kira-kira Ka'bah mulia apa enggak? Mulia. Tapi ternyata Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah untuk ngapain? Mengumandangkan azan. Seorang budak berkulit hitam yang dipandang sebelah mata, dianggap hina, bahkan dia diperjualbelikan ke pasar, dia sudah disiksa di tengah padang pasir, ditindih batu yang besar, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq senilai 300 juta kalau dikonversi saat ini. Setelah masuk Islam, Bilal menjadi pribadi yang luar biasa. Tidak hanya naik ke atas Ka'bah ketika Futuh Mekah, Bilal pun orang yang ketika Rasulullah itu mendengar ada suara terompah kaki di surga. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, siapakah suara langkah kaki, siapakah itu yang ada di surga? Ternyata itu adalah suara langkah kakinya Bilal bin Rabah. Manusianya masih hidup di dunia, tetapi suara langkah kakinya sudah terdengar di surga.
Bilal bin Rabah. Termasuk salah satu muazin kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena muazin di zaman Rasulullah itu kalau tidak salah ada 5 orang. Yang masyhur yang kita kenal itu ada Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua, Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu nasabnya nggak jelas, para hadirin. Matanya buta, nasabnya nggak jelas. Makanya Abdullah nasabnya itu ke uminya, Umi Maktum, karena bapaknya tidak jelas siapa. Matanya buta. Bahkan mohon maaf, waktu itu Rasulullah saja sempat khilaf. Ketika Rasulullah sedang mendakwahi pembesar Quraisy untuk diajak masuk Islam, didakwahi, ada Abdullah bin Umi Maktum datang. Rasulullah itu kayak kelihatan gak nyaman, karena lagi menghadapi orang penting, tiba-tiba ada Abdullah bin Umi Maktum, orang buta, tidak terkenal, tidak kaya. Rasulullah itu bermuka masam, gak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Umi Maktum. Akhirnya yang terjadi apa? Allah tegur Rasulullah, diturunkanlah surat apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Gitu. Jadi makanya Rasulullah itu maksum, selalu dijaga oleh Allah. Gitu, terbebas dari dosa. Dan para ulama menyebutkan Rasulullah itu ketika berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum itu bukan perbuatan dosa. Itu namanya khilaful aula. Gitu, ada perkara yang seharusnya tetap ke Abdullah bin Umi Maktum juga tetap menghargai sebagaimana menghargai kepada pembesar Quraisy waktu itu, jadi tidak berdosa. Gitu. Abdullah bin Umi Maktum, para hadirin, dia buta, nasabnya nggak jelas, bapaknya siapa. Setelah masuk Islam, ternyata dia menjadi salah satu muazin kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika subuh itu biasanya Abdullah bin Umi Maktum itu azannya itu kedua, Bilal itu sekitar jam 3, Abdullah bin Umi Maktum itu pas azan subuhnya. Jadi ketika Abdullah bin Umi Maktum azan itu, Bilal itu keliling rumah-rumah Madinah membangunkan, termasuk membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di adan kedua yang pas subuh, ketika Abdullah bin Umi Maktum azan. Nah makanya waktu itu ada fikih yang adan itu 2 kali ya, 2:30 biasanya. Nah itu dari sirahnya dari situ. Walaupun ini ada khilaf para ulama, akhirnya ya adannya tetap layak subuh seperti itu. Tetapi memang pernah itu dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Yang saya pahami dari sirah seperti itu. Jadi Abdullah bin Umi Maktum setelah masuk Islam, orang yang biasa-biasa saja, tidak terkenal, bahkan nasab bapaknya nggak jelas, ketika masuk Islam jadi pribadi yang luar biasa. Terus ada lagi contoh yang lain, ada banyak. Contoh misalkan ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu pelarian, para hadirin. Dia lari dari rumahnya karena dia itu nggak mau nyembah api, orang Persia. Dia lari nyari agama, ketemulah Kristen. Dia pun masuk ke dalam Kristen. Setelah masuk ke dalam Kristen, kok dia mendapati di Kristenan itu waktu itu terjadi ada korup. Sehingga dia itu bertentangan dengan nuraninya. Kok seperti ini? Akhirnya dia nyari-nyari, ketemulah dengan Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi, seorang pelarian dari Persia, setelah masuk Islam, apa yang dia lakukan? Yang menginisiatifi ketika terjadinya perang Ahzab, dibangunnya parit di Madinah, siapa itu? Salman Al-Farisi. Yang merancang manjanik senjata waktu itu, pelontar batu pun Salman Al-Farisi. Jadi ternyata para hadirin, ketika kaum muslimin waktu itu sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan iman, mereka itu nggak jadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang luar biasa. Mungkin kalau disebutkan satu persatu itu luar biasa. Bahkan tadi saya itu ketemu ada acara di Purwokerto, cerita terkait siapa itu ya Pak Haji ya, tadi yang sahabatnya Zaid bin Harisah, saudaranya itu, yang dia itu sangat menyesal
sangat menyesal karena terlambat masuk Islam. Jadi dia masuk Islam itu justru pasca Futuh Mekah. Sangat menyesal luar biasa. Kenapa saya tidak membersamai Rasulullah dari dulu? Kenapa saya tidak masuk Islam dari dulu? Dan dia lakukan mengejar ketertinggalan. Di tahun pertama masuk Islam, dia ketika terjadi peperangan mensedekahkan 1000 ekor unta. Di tahun berikutnya ada peperangan lagi, dia di tahun berikutnya dia memerdekakan 100 orang budak. Jadi orang waktu itu di masa Rasulullah SAW ketika sudah masuk Islam tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi menjadi orang yang luar biasa. Lalu apa sih kuncinya? Selain karena hidayah, karena iman, kuncinya tiada lain adalah tarbiyahnya, pendidikannya, penggemblengannya Rasulullah SAW. Yang menyebabkan orang yang biasa-biasa saja menjadi orang luar biasa. Karena mereka itu memahami, teman-teman, memahami hidup ini sebentar. Kalau melakukan hal-hal yang biasa saja, itu khawatir nggak cukup kebaikan mereka nanti ketika ditimbang di yaumil hisab. Gitu. Ketika ditimbang di yaumil hisab itu khawatir nggak cukup. Sebagaimana tadi yang ngisi itu waktu di Purwokerto, dia awalnya itu top leadernya MLM internasional dari Jepang, yang dia itu sampai saat ini downline-nya itu masih ribuan. Dia sangat menyesal menggeluti dunia MLM, sehingga saat ini dia gunakan skillnya untuk merekrut itu digunakan untuk dakwah. Termasuk yang sudah beliau rekrut dakwah itu Mas Yoyok, bukan Yoyok yang ini ya. Mas Yoyok itu pemilik kedai sambal, itu karyawannya 5.000 orang. Termasuk yang sudah halqoh itu sekarang Ustadz Nanang. Beliau yang mempelopori Muslim United dan pendiri Real Masjid. Sekarang itu sudah kajian, itu beliau yang mengkontak. Dan juga Mas Hanafi Rais, anaknya Amin Rais, sekarang sudah halaqoh, sudah ngaji. Jadi kenapa saya bisa sesemangat ini? Saya khawatir nanti di akhirat justru dosa-dosa saya tidak sebanding dengan kebaikan yang saya lakukan. Jadi saya itu sekarang harus gaspol, merekrut orang sebanyak-banyaknya dimasukkan ke dalam dakwah. Karena harapannya nanti ketika di akhirat justru pahala kebaikan saya itu lebih banyak dibandingkan dengan maksiat. Coba kalau sekarang saya sudah insaf tapi saya kok statis diam-diam saja. Sementara upline saya itu sampai sekarang masih ribuan orang masih bekerja di MLM. Berapa banyak dosa saya yang menjadi dosa investasi sampai saat ini kalau saya tidak melakukan dakwah. Makanya pada malam hari ini saya mengambil tema menjadi sales dakwah. Gitu. Gitu. Jadi Masya Allah, harusnya kita pun teman-teman punya mindset yang demikian. Ketika hidayah itu sudah bisa kita rasakan, sudah kita dapatkan, ya kita tularkan ke anak, ke istri kita. Setelah itu kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk bareng-bareng mengkaji Islam, bareng-bareng mengaji.